Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu pada tema mausufun wa sifatun, yang artinya sifat dan yang disifati. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata sifat atau ismus sifah dan bentuk-bentuknya secara umum. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari cara memakai kata sifat ketika kita masukkan dalam suatu kalimat. Lebih tepatnya, kita akan belajar mengenai sifah yang artinya sifat dan mausufun atau mausuf yang artinya yang disifati. Nah, jadi kalau sifah adalah sifatnya ya. Contohnya seperti besar, kabirun, sogirun, kecil, jamilun, cantik, bagus ya, dan yang lainnya. Dan kalau mausuf adalah bendanya, yaitu bendanya yang disifati. Baik, Ustazah kasih contoh dulu ya. Misalnya al-madrasatu al-kabiratu. Coba di sini sifahnya yang mana? Al-madrasatu sekolah, artinya al-kabiratu besar. Mana sifatnya? Betul, sifatnya adalah al-kabiratu yang artinya besar, dan mausufnya atau bendanya, benda yang disifatinya adalah al-madrasatu. Mumtaz, insya Allah sudah mengerti ya. Thayyib, selanjutnya Ustazah akan berikan beberapa contoh ya. Simak baik-baik ya. Thayyib, sebelumnya sifat atau sifat adalah kata yang dipakai untuk mensifati kata yang berada sebelumnya. Contoh yang pertama, bila mausuf pakai alif lam dan berjenis muzakkar, berjenis laki-laki, maka sifahnya juga harus pakai alif lam dan juga berjenis laki-laki atau muzakkar. Contohnya adalah pada kata al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar itu. Baik, kita lihat di sini kata al-masjidu depannya ada al, dan al-kabiru depannya juga diawali dengan al. Sama ya, kata pertama dan kedua sama, ada alnya, sama-sama ada alnya di depannya. Al-masjidu, al-kabiru. Dan harokat terakhirnya harus sama juga ya. Ini al-masjidu, du harokatnya dhammah, dan al-kabiru harokatnya juga dhammah, sama ya. Baik, sebagai mausufnya yaitu al-masjidu. Al-masjidu sebagai mausuf atau benda yang disifatinya, dan sifahnya adalah al-kabiru. Al-kabiru sebagai sifat. Al-kabiru artinya besar. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Bila mausuf pakai alif lam dan jenisnya muannas atau perempuan, maka sifahnya juga harus pakai alif lam dan berjenis muannas atau perempuan.
Contohnya, al-madrasatu as-saghiratu. Sekolah yang kecil itu. Taib. Sebagai mausufnya adalah al-madrasatu. Al-madrasatu sebagai mausufnya yaitu benda yang disifatinya, dan yang sebagai sifatnya adalah as-saghiratu. As-saghiratu adalah sifatnya. Baik, kita lihat al-madrasatu, depannya diawali dengan al. Dan as-saghiratu juga depannya diawali dengan al. Dan jenisnya sama ya, al-madrasatu, as-saghiratu. Dua-duanya sama-sama muannas, yaitu di belakangnya diakhiri dengan ta marbutoh. Al-madrasatu, as-saghiratu, sama ya. Baik, contoh yang ketiga. Bila mausuf tidak pakai alif lam dan berjenis muzakkar atau laki-laki, maka sifahnya juga tidak boleh pakai alif lam dan jenisnya harus laki-laki atau muzakkar, sama dengan mausufnya. Contohnya, qidrun saqilun, sebuah panci yang berat. Nah, qidrun sebagai mausufnya dan yang sebagai sifatnya adalah saqilun. Saqilun artinya berat ya. Baik. Nah, kita lihat di sini qidrun. Pakai alif lam tidak. Nah, qidrun tidak ada alif lamnya ya. Maka saqilun sifatnya juga tidak boleh ada alnya di depannya dan belakangnya harus sama ya, yaitu tanwin. Qidrun saqilun. Kalau qidrun saqilu boleh tidak? Tidak boleh ya, harus sama belakangnya, yaitu tanwin. Qidrun saqilun. Contoh yang keempat, kan tadi contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat, bila mausuf tidak pakai alif lam dan jenisnya yaitu muannas atau perempuan, maka sifatnya juga tidak pakai alif lam dan jenisnya harus sama, yaitu muannas atau perempuan. Misalnya adalah zubdatun layyinatun. Zubdatun artinya mentega, layyinatun lembut. Zubdatun layyinatun. Coba Ustazah tanya, sebagai sifahnya yang mana sifahnya? Taib. Sifahnya yaitu layyinatun, dan mausufnya atau benda yang disifatinya yaitu zubdatun. Lantas, zubdatun sebagai mausuf atau benda yang disifatinya, dan layyinatun adalah sifatnya. Baik. Dan jenisnya kita lihat di sini sama ya, sama-sama muannas dan depannya tidak ada alnya dua-duanya. Zubdatun layyinatun. Baik, contoh yang kelima, bila mausuf pakai alif lam, harokat terakhirnya fathah dan jenisnya adalah mudzakkar atau laki-laki, maka sifatnya juga pakai alif lam, harokat terakhirnya fathah dan berjenis mudzakkar atau laki-laki. Jadi sifah dan mausuf itu harus sama bentuknya ya. Misalnya, dakhaltu, aku masuk, al-baita, sebuah rumah, an-nazifa, yang bersih. Dakhaltul baita an-nazifa, aku masuk rumah yang bersih itu. Coba sebelumnya Ustazah tanya dulu mana yang sifatnya
Sifatnya yang mana? Baik. An-nazifa sebagai sifat. An-nazifa artinya bersih. Sifatnya adalah bersih dan mausufnya atau benda yang disifatinya yaitu al-baita yang artinya rumah. Al-baita sebagai mausuf, an-nazifa sebagai sifat. Baik, kita lihat di sini dakhaltu. Nah, al-baita. Al-baita diawali dengan al dan an-nazifa juga diawali dengan al ya, alif lam. Dan harokat terakhirnya sama-sama fathah. Al-baita fathah, an-nazifa fathah. Nah, yang kita lihat katanya yaitu yang isim ya. Kalau dakhaltu artinya adalah aku masuk, maka itu jenis fi'il atau pekerjaan ya. Baik. Contoh keenam, bila mausuf tidak pakai alif lam dan harokat terakhirnya tanwin, kasroh tanwin, maka baik. Nah, jenisnya muannas atau perempuan, maka sifatnya juga tidak pakai alif lam, harokat terakhirnya kasroh tanwin, dan berjenis muannas atau perempuan. Bentuknya harus sama ya. Misalnya fi hadiqatin wasi'atin, yang artinya fi di hadiqatin taman, wasi'atin yang luas. Nah, yang sebagai mausufnya adalah hadiqah dan sebagai sifatnya yaitu wasi'atin. Wasi'atin artinya luas. Sifatnya adalah wasi'atin, luas. Nah, kalau teman-teman masih bingung mausufnya, kita lihat di sini. Wasi'atin artinya luas. Nah, kita cari mausufnya. Mausufnya yang mana ya? Nah, kita cari tahu yang luasnya itu apa sih? Yang luas adalah taman. Jadi mausufnya hadiqatin. Ingat, mausufnya adalah bendanya ya. Kalau sifat adalah sifatnya, seperti luas, kecil, besar, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini fi hadiqatin wasi'atin. Hadiqatin, huruf terakhirnya yaitu ta marbutoh. Nah, ta marbutoh menandakan bahwa isim tersebut berjenis muannas atau muzakkar. Dan wasi'atin sama juga ya, belakangnya diakhiri dengan ta marbutoh. Berarti wasi'atin adalah jenis muannas. Hadiqatin wasi'atin sama-sama muannas. Dan belakangnya harokatnya harus sama juga. Kita lihat di sini hadiqatin. Belakangnya harokatnya adalah kasroh tanwin. Dan wasi'atin juga sama, kasroh tanwin. Jadi tidak boleh ya kalau kita bilang fi hadiqatin wasi'atun. Nah, itu salah. Atau fi hadiqatin wasi'atan. Nah, itu tidak boleh, tapi harus sama. Fi hadiqatin wasi'atin. Baik. Nah, aturan mausuf wa sifah. Antara yang disifati atau mausuf dan sifatnya, atau kita sebut sifat, harus sama dalam 4 hal, yaitu yang pertama harus sama-sama diawali al, seperti pada contoh tadi ya, yang nomor 1 dan contoh yang kedua, atau sama-sama diakhiri tanwin, seperti pada contoh 3 dan 4 tadi.
Tidak boleh dua-duanya. Baik. Nah, contohnya, baik. Nah, awalan al dan akhiran tanwin tidak boleh ada dalam satu kata ya. Baik, di sini al-masjidu al-kabiru. Afwan, al-masjidun. Al-masjidun al-kabirun. Selanjutnya ada kata di sini al-masjidu al-kabiru. Dan kata terakhir masjidun kabirun. Nah, saya ingatkan lagi tadi kalau depannya al maka belakangnya tidak boleh tanwin. Coba dari 3 kata ini mana yang salah? Di sini ada yang salah satu kata nih. Coba yang salah al-masjidun al-kabirun atau al-masjidu al-kabiru atau masjidun kabirun. Betul. Yang salah adalah al-masjidun al-kabirun. Thayyib, ini tidak boleh ya. Al-masjidun depannya ada al. Belakangnya tapi tanwin. Ini tidak boleh. Kalau mau pakai al depannya, maka harokat belakangnya tidak boleh tanwin. Nah, kalau harokat belakangnya mau tanwin, maka depannya tidak boleh tidak boleh pakai alif lam. Nah, yang kedua, apabila mausuf laki-laki, maka sifat harus laki-laki juga. Bisa lihat contoh tadi ya, contoh yang nomor 1 dan 3. Dan apabila mausuf perempuan, maka sifatnya juga harus perempuan. Contoh di sini ada al-masjidu as-saghiratu. Nah, kita lihat di sini al-masjidu muzakkar atau muannas. Nah, di sini tidak ada taman butohnya ya. Berarti al-masjidu adalah muzakkar, as-saghiratu diakhiri dengan tu. Berarti dia adalah muannats. Al-masjidu muzakkar, as-saghiratu muannas. Ini tidak boleh. Karena sifat dan mausuf jenisnya harus sama. Contoh yang kedua, yang bawahnya al-masjidu as-saghiru. Nah, ini betul ya. Al-masjidu muzakkar, as-saghiru juga muzakkar. Selanjutnya al-madrasatu al-kabiru. Ini tidak boleh karena al-madrasatu muannas, al-kabiru adalah muzakkar. Dan yang terakhir al-madrasatu al-kabiratu. Al-madrasatu muannas, al-kabiratu muannas atau muzakkar. Muannas ya. Jadi al-madrasatu al-kabiratu sama-sama muannas. Berarti ini betul. Baik, dan yang ketiga, insyaallah. Baik, yang ketiga, mausuf dan sifat harus sama harokat akhirnya. Contohnya al-masjidu al-kabiru. Kita lihat di sini belakangnya harokatnya sama, yaitu dhammah. Al-masjidu dhammah, al-kabiru dhammah. Selanjutnya fi hadiqatin, belakangnya tin kasrah tanwin, dan wasi'atin juga belakangnya harokat akhirnya kasrah tanwin sama ya. Hadiqatin wasi'atin. Dan misal yang terakhir, dakhaltu, aku masuk, al-baita, rumah, al-jadida. Al-baita, kita lihat di sini, harokat terakhirnya fathah, al-baita, al-jadida juga belakangnya harokatnya adalah fathah. Al-baita fathah, al-jadida fathah. Dan yang keempat, mausuf dan sifat harus sama dalam hal jumlahnya. Kalau mausuf tunggal atau satu, maka sifatnya juga harus berjumlah 1. Kalau mausufnya berjumlah 2, maka sifatnya juga harus
2. Kalau mausufnya jamak atau banyak, maka sifahnya juga harus jamak atau banyak juga ya. Nah, untuk poin keempat ini insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai sampai sini ya. Baik, silahkan kalian kerjakan tugasnya supaya lebih paham lagi ya. Kerjakan soal latihan dari modul halaman 41 dan 42 dikumpulkan hari ini ya. Paling telat pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Nah, jika masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan WA Ustazah ya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.